Hello everyone, welcome back to my channel dan Nanda Pratiwi. Kali ini aku mau share tentang financial plans yang udah aku buat beberapa bulan lalu. Jadi aku bikin ini tuh bulan Agustus 2021. So it's like this my financial plans. Waktu itu kan emang aku lagi membenahi financialku itu sekitar 2020 sampai 2021 ini, sampai ya nanti lah gitu ya. Since I need to like note down anything, jadi aku butuh financial plans yang ini bisa di print, dan ini aku bakal kasih free buat siapapun yang emang mau untuk dapetin financial plans ini. Bisa langsung DM ke aku @dinanda_pratiwi_ gitu ya. This is financial plan. Jadi first of all, ini sebenarnya financial plans-nya ini I arrange itu berdasarkan yang common aja gitu. Jadi biasanya orang itu fokus pada dana darurat pertama, yang kedua itu sinking fund-nya, kemudian dana lebaran, future spending, berkurban untuk muslim, dana liburan, wisata, dan sebagainya. Jadi ini I have several caps yang emang bisa diisi ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu di sini ada bahasan tentang income ini dari husband, bisa wife juga, other incomes misalnya kayak dari modal, dari usaha, dari penghasilan usaha gitu, dan total income-nya berapa. Nah, untuk dana darurat sendiri itu di situ aku tulis ya bahwa single itu 6 kali, menikah 9 kali, menikah plus anak 12 kali. Since 6 kali itu dari pengeluaran bulanan, kalau misalnya masih terlalu berat itu bisa dimulai dari hal yang kecil dulu. Jadi satu kali dulu, terus nanti berkembang ke 3 kali, ke 6 kali, ke 9 kali, dan ke 12 kali. Aku pribadi pun itu nggak langsung dan dana darurat itu terkumpul kayak gitu, pasti harus saving for emergency funds kayak gitu. Jadi aku benar-benar bertahap step by step dari 1 ke 3 ke 6 ke 9 dan ke 12 gitu. Lalu untuk sinking fund itu biasanya untuk apa aja? So itu bisa dipakai untuk pajak kendaraan, PBB, kado atau hadiah dan lain-lain. Atau misalnya kalau kita kita dapat kain tuh dari temen yang menikah kayak gitu tuh juga bisa masukin ke sinking fund juga, atau resepsi juga bisa masukin ke sinking fund. Lalu dana lebaran ini itu bisa pembahasan tentang ya THR, mudik, food and drinks dan sebagainya. Dana lebaran ini pun juga bisa ditabung, jadi ditabung per bulannya berapa gitu, atau bisa juga dari dana THR. Tapi kalau dana THR otomatis langsung habis tuh biasanya kayak gitu. So aku prefer itu biasanya kalau dana lebaran itu lebih ke per bulannya gitu, per bulan. Jadi kayak misalnya anggap aja aku butuh 5 juta, berarti aku bagi 12 bulan, berarti satu bulannya harus berapa gitu. Lalu bisa ke future spending ini tuh dana masa depan. Mungkin kalau orang itu kebanyakan bilang tentang dana pensiun ya, tapi kalau for me it's too berat aja gitu. So I don't talk about itu sih, gak bahas dana pensiun dulu. Intinya adalah untuk masa depan. Jadi di sini dana future spending itu aku lebih ke berjenjang gitu. Misalnya 1 tahun ini per bulan berapa, nanti di tahun berikutnya per bulan itu naik gitu. Misalnya ya 500.000 tahun ini, tahun depan itu kita berusaha ke 800.000 per bulannya, misalnya kayak gitu. Lalu berkorban itu biasanya 1 tahun itu sekitar 3.600.000, berarti 1 bulannya itu kita nabungnya 300.000 gitu. So ini adalah cara aku
manage untuk cash flow-nya. Jadi I don't talk about, sebenarnya setiap orang kan punya income masing-masing. Jadi kalau kita udah lulus income, baru kita itu try to manage-nya itu di sini. Jadi misalnya income berapa, jadi belanja ini seperti ini ya, untuk makan ya, kebutuhan makan gitu. Jadi kita bisa pisah ke week 1, 2, 3, 4. Misalnya budget kita tuh 800.000, berarti setiap week itu 200 sampai week keempat. Kemudian untuk bensin, lalu servis kendaraan yang bulanan ya, misalnya kita ganti oli atau cek kendaraan dan sebagainya. Kebutuhan bulanan ini seperti kayak shampoo dan kawan-kawan gitu. Lalu ada sedekah, listrik dan air, iuran bulanan, misalnya kayak bayar satpam, bayar kebersihan dan kawan-kawan, wifi dan pulsa, terus ngasih ortu, dan kita harus tahu total expense-nya berapa. Oke, kemudian kalau ada other living cost itu bisa ditulis di bawahnya. Oke. Nah, kemudian kita baru lihat ya. Jadi untuk income dan juga expense itu selisihnya berapa. Kalau misalnya ada selisih itu bisa ditabung gitu. Oke, jadi kalau yang other living cost ini contohnya tuh seperti yang ini ya. Jadi kayak biaya cicilan, biaya tak terduga, biaya dan out, kebutuhan suami, kebutuhan istri dan kawan-kawan. Ini evaluasi living cost, misalnya income-nya lebih kecil daripada living cost-nya, berarti kita harus manage lagi, evaluate lagi, dan mungkin mengatur lagi, misalnya di part ini bisa kok lebih dihematin lagi gitu misalnya. Oke, untuk next month goals ini misalnya kayak nabung, anggap aja dana darurat kita udah terkumpul 1 bulan, kita next goalsnya tuh pingin setengahnya lagi lah, jadi 1,5 gitu. Jadi kita harus punya next goal setiap bulannya. Oke. Nah, kalau ini tuh untuk daily and weekly expenses. Jadi gini, ini itu dipakai untuk orang yang emang suka nyatet pengeluaran harian secara details gitu. Jadi di sini kan ada warna yang berbeda, 4 warna berbeda. Jadi maksudnya tuh satu warna buat setiap minggu gitu. Lalu ini untuk catatan dana yang disimpan. Jadi kan misalnya kita punya satu rekening, kemudian kita nyatet setiap dana itu berapa, misalnya jadi dana disimpan nominalnya berapa, tempat savingnya berapa. Atau kita suka yang punya rekening banyak nih, misalnya dana darurat dimasukin ke rekening bank ini, terus untuk sinking fund dimasukin ke rekening bank B dan sebagainya. Jadi kita biar ingat kita taruhnya di mana. Lanjutnya, ini adalah dana sisa bulanan. Jika misalnya ada kita bisa naruh di dana sisa bulanan. Lalu ini untuk dana daruratnya, since dana darurat itu kan emang sesuatu yang we need to have ya. Jadi kita kalau bisa rutin setiap bulan itu ada dana darurat yang kita tabung. Oke, jadi nanti di sini ada tulisan bahwa dana darurat yang kita butuhin itu sebenarnya berapa gitu. Lalu target per bulannya itu berapa, terus target terkumpulnya itu kapan. Misalnya kita 1 bulan 1 juta, ya udah 1 juta terus gitu, target terkumpulnya itu berapa, misalnya 50 juta, berarti selama 50 kali nabung, berarti kan kayak gitu misalnya. Oke. Selanjutnya ini untuk future spending pun juga demikian. Kalau kita udah punya goals dan juga target terkumpulnya bisa ditulis di sini secara rinci. Kalau enggak pun misalnya kayak benar-benar kita enggak yang kalau ada uang aja lah gitu kita bisa nabung, ya enggak apa-apa gitu. Jadi benar-benar sesuaikan dengan kitanya sendiri. Oke. Lanjutnya ini kalau punya impian membuat usaha atau build usaha itu bisa juga saving the money untuk dana usaha. Ini sama aja. Oke, sorry.
And then ini untuk yang lain-lain ya. Nah, dana kurban itu seperti ini. Jadi misalnya kan kita tahu bahwa 1 tahun 12 bulan. Jadi dana kurbannya itu per kotak 300. Jadi kalau misalnya bulan ini udah dibayar, ya udah langsung langsung dicoret aja gitu. Sinking fund pun juga. Jadi ini untuk kayak trackernya kita gitu biar kita ingat. Oke. Ini kalau misalnya kita punya saving untuk per tahunnya, misalnya tadi kayak sinking fund tuh kan dana tahunan. Misalnya dana lebaran tuh kan juga dana tahunan. Misalnya kita nabungnya dari sini, it's okay. Gitu. Ini adalah saran untuk yang mau nabung harian. Nominalnya itu akan ya tergantung ya. Jadi kan ini itu kita nabung sesuai dengan tanggal. Misalnya tanggal 1 berarti nabungnya 1000, tanggal 2 2000, tanggal 3 3000 kayak gitu. Dan kalau misalnya kita misalnya tanggal 1 udah, berarti ya kita bisa coret itu 1000-nya kayak gitu. Sampai totalnya berapa. Jadi setiap bulan tuh kita punya tabungan rutin misalnya kayak gitu. Oke. Atau mau nih tentang 10 juta setahun. Lah ini adalah nominal yang dipakai atau yang harus ditabung setiap minggunya gitu. Dan ini bisa random ya. Jadi bukan harus urut jadi dari 0 ke 40.000 ke 400.000, tidak seperti itu, tapi sesuaikan dengan budgetnya kita masing-masing. But ini itu weekly saving. Jadi untuk aku pribadi, wow, it's so hard sebenarnya kalau untuk weekly saving. That's why actually I do not implement that. Jadi aku tidak mengimplementasikan ini untuk nabung gitu. Oke. Terus ini kalau misalnya mau ada hal-hal lain yang catat silakan. Nah, this is if you have hutang. Jadi kita bisa tahu hutang 1 2 3 4. Ini bisa trackernya juga. Jadi you can note down anything kayak hutangnya berapa, sisanya berapa, dibayar bulan apa, sisanya berapa, kayak gitu. Okay, so that's all my financial plans yang aku udah coba arrange sedemikian rupa biar mempermudah semuanya untuk saving the money, untuk ngatur keuangan, cash flow dan sebagainya. I know it's very hard, apalagi kalau mau mulai sesuatu itu it's very hard honestly. Dan disiplin juga itu it's very hard, tailoring pun juga it's very hard. Tapi kalau kita tidak praktis, ya kapan lagi bisa saving the money. So remember, if you really want to get my financial plan secara free gratis, bisa DM aku di Instagramku @tenanepratv_. So see you on the next video. Bye bye.